Mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan yang mengasihi kami lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Keberadaan kami sampai pada hari ini merupakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Dalam kehidupan kami ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan, tapi di dalamnya kami selalu merasakan pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan kami. Engkau Allah yang Immanuel, tetap nyata bagi kami. Maka hari-hari kami di dunia ini tidak ada yang menakutkan, karena Engkau Immanuel. Engkau yang menyertai kami hari ini, besok bahkan sampai pada kesudahan zaman. Sebab itu kami akan berdiri dengan tegak, kepala kami menghadapi musuh kami. Sebab tongkat-Mu dan gadamu yang akan menghibur kami, sekalipun kami melewati lembah kelam. Sebab tangan kanan-Mu yang kuat akan menopang kami dan memberi kemenangan demi kemenangan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Maka kami mau duduk seperti Maria mendengar firman. Engkau tahu kedalaman hati kami pribadi lepas pribadi. Mari ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan, ulurkan tangan kemurahan-Mu, sehingga firman-Mu kami semakin dikuatkan. Iman, pengharapan, kasih kami diteguhkan. Kehidupan batinia kami dibaharui dari hari ke hari, sehingga kami menjadi gereja, menjadi umat yang siap menyongsong kedatangan Yesus kali yang kedua di awan-awan permai. Urapi hamba-Mu, pakailah dengan pemakaian Tuhan, biarlah hidup ini berguna bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Berfirmanlah Tuhan, hati kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi menjelang siang bagi kita semua. Salam, salam sejahtera, salam persekutuan dalam Tuhan bagi kita sekalian. Dan kita bersyukur kepada Tuhan masih boleh ada sampai hari ini, dan bukan sekadar ada, karena saya percaya di luar sana pun banyak orang-orang yang sehat seperti kita secara fisik. Tapi puji Tuhan, kita bukan sekedar ada, tetapi mendapat kemurahan Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan pada hari ini lewat ibadah raya ini. Dan lewat persekutuan yang benar akan Tuhan, kita pasti menikmati Tuhan. Amin. Apanya yang dinikmati daripada Tuhan? Tentu sifat-sifatnya, pribadinya yang maha kasih itu kita nikmati. Kemahakuasaannya itu kita nikmati dalam perjalanan hidup kita. Dan seseorang yang mengecap menikmati Tuhan pasti mempermuliakan Tuhan. Kalau kita menikmati kuliner yang enak di lidah kita, tanpa ada instruksi dari pedagang pun kita akan cerita secara spontan kepada teman-teman kita. Karena kita tidak mendengar cerita, tapi kita sudah menikmatinya. Kalau kita sudah menikmati Tuhan dalam hidup kita, kita akan cerita tentang kebesaran Tuhan. Kita akan cerita tentang kebaikan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau dalam perjalanan hidup kita, saudara. Kita berpengalaman dengan Tuhan hari ke hari. Amin. Saudara tahu gula manis bukan karena ada yang bercerita dengan piawai kepada saudara, tapi karena saudara menikmatinya. Dan Tuhan pun ingin kita berpengalaman dengan Dia setiap hari. Itu sebabnya kalaupun suatu waktu Anda sakit, bukan karena dosa, bukan karena pelanggaran, itu pun anugerah Tuhan untuk kita mengalami secara real Dia adalah Yehova Rabbah. Sehingga kita, saudaraku, bisa bersaksi kepada orang yang kemudian sakit bahwasanya Tuhan itu Yehova Rabbah. Amin, saudara. Baik, puji Tuhan. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab 2 Yohanes pasal yang pertama. Mari kita buka Alkitab kita, atau saudara yang membawa kitab suci dalam bentuk gadget, silakan saudara. Tapi gak usah dulu lihat foto-foto kekasihnya, apalagi foto mantannya, karena itu akan mempengaruhi kondusivitas hati saudara mendengar firman. Sebab benih firman itu ketika ditabur, Tuhan Yesus berikan satu perumpamaan, ada yang jatuh
di tanah, yaitu di pinggir jalan, ada jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh di tanah yang penuh semak duri, dan ada yang jatuh di tanah yang subur. Kiranya hati kita sekalian pada kesempatan ini adalah hati yang subur. Amin. Amin. Yang di lantai 2, karena ibadah raya hari ini saya lihat membludak. Saya yakin ini bukan karena bulan Ramadan, tapi memang Roh Kudus yang bekerja di hati kita untuk kita semakin intim dengan Tuhan. Amin. Baik saudara, 2 Yohanes pasal pertama. Kalau sudah ketemu, saudara boleh konfirmasi dengan amin, sehingga saya tidak menunggu sampai 1 jam. Karena masih banyak lagi yang mau kita kerjakan. Sudah ketemu? Ya, jangan orang sana yang puasa, saudara yang lemas. Saudara orang sana yang puasa, saudara yang sibuk beli takjilan. Di situ saya merasa baik. Kita akan memperhatikan firman Tuhan dari satu perikop ini, mulai dari ayat pertama sampai 11. Namun saya akan baca beberapa ayat untuk menuntun alur daripada pemberitaan firman ini. Adapun tema pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini adalah menghidupi kebenaran. Saudara, ada yang melatar belakangi mengapa saya memilih tema ini untuk kita renungkan pada kesempatan ini. Apa sih yang melatar belakangi sehingga tema menghidupi kebenaran ini menjadi sesuatu yang urgent, sesuatu yang mendesak bagi kita hari-hari ini? Kalau nggak ada yang mendesak, kalau nggak ada yang menuntut untuk kita renungkan, ya untuk apa direnungkan? Kira-kira seperti itu. Saya hanya mau sampaikan 2 hal yang melatar belakangi pemilihan judul ini untuk saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti saya akan baca beberapa ayat untuk menuntut daripada alur pemberitaan firman Tuhan ini. Yang pertama, yang melatar belakangi saudara, menghidupi kebenaran atau tidak adalah cerminan identitas yang sesungguhnya. Kaitannya tentunya dengan keberadaan kita sebagai orang Kristen. Menghidupi kebenaran atau tidak adalah cerminan identitas yang sesungguhnya. Artinya begini, kalau seseorang menghidupi kebenaran dalam hidupnya, itu adalah cerminan siapa dia di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan. Sebaliknya, yang tidak menghidupi kebenaran itu juga memperlihatkan identitasnya. Firman Tuhan memakai istilah yang lain, bahwasanya pohon yang baik tidak akan berbuah yang jahat. Kira-kira seperti itu, pohon yang jahat tidak akan berbuah yang baik. Jadi yang melatar belakang yang pertama adalah menghidupi kebenaran atau tidak, itu adalah cerminan identitas yang sesungguhnya. Persoalannya begini, masih banyak kekristenan yang sebatas biodata saja. Jadi kalau datanya dia Kristen, seperti itu. Kalau istilah-istilah yang akrab mungkin sudah dengar, Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, seperti itu. Nah, Yohanes dalam 2 Yohanes pasal pertama ayat pertama sampai 11 ini memberi pesan yang kuat kepada kita bahwasanya tanda Kristen sejati itu adalah menghidupi kebenaran. Jadi dalam dunia perhiasan, ya kalau kita mau beli permata, tentu permata itu punya jenis masing-masing dan sesuai jenisnya seperti itu juga harganya. Tetapi selalu ada yang menyerupai, selalu ada yang namanya KW, di mana ada yang ori, ada yang KW. Dan saya memperhatikan dari kitab Kejadian sampai Wahyu sudah seperti itu keberadaan dunia ini. Kalau ada Ishak, ada Ismail. Kalau ada Yakub, ada yang namanya Esau. Kalau ada yang namanya Habel, ada Kain. Jadi jalur kanan itu selalu ada, jalur kiri itu juga selalu ada. Doa kita, harapan kita itu selalu menempati, menggenapi yang kanan. Yang kanan dalam arti saudaraku yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Sampai di perjanjian baru istilah yang dipakai adalah domba dan kambing, ikan yang baik, ikan yang jahat, gandum, malam. Apakah itu tetap ada di gereja? Iya. Nah, oleh karena itu
Tujuan pemberitaan firman Tuhan ini salah satunya adalah untuk melihat diri kita. Jadi bukan untuk melihat orang lain, bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk mengawasi diri saya. Firman ini mengawasi diri kita masing-masing untuk melihat perjalanan kerohanian kita, sehingga kita itu bukan berasumsi, bukan berkeyakinan modal perasaan ada di dalam kehendak Allah, ada di dalam kerajaan sorga, tapi dijamin oleh kebenaran itu sendiri. Karena ngikut Tuhan ini bukan perasaan, tolak ukurnya adalah firman Tuhan. Amin. Isi beritanya gimana? Nanti kalau kamu koin, kalau kamu meninggal, pertanyaannya begitu sih, kayaknya di surga, karena ditimbang-timbang kebaikanku lebih banyak daripada dosaku. Itu pilih. Sinetron itu ditimbang-timbang, ada timbang-timbang. Jadi ada firman Tuhan sebagai standar, sebagai tolak ukurnya. Jadi Yohanes sedang menyampaikan bagaimana kekristenan yang sejati. Kekristenan yang sejati itu ditandai dia menghidupi kebenaran. Maka ayat yang ke-9, mari kita baca ayat 9. Biar firman ini menuntun kita. 2 Yohanes pasal yang pertama, saya baca ayat 9 untuk kita. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, berarti setiap orang yang tidak tinggal dalam kebenaran, gitu ya. Tetapi yang melangkah keluar dari situ, berarti keluar dari ajaran Kristus, keluar dari kebenaran. Apa katanya? Ini dalam sekali, saudara. Saya baca ini terhenyak seketika. Tidak memiliki Allah. Ateis. Jadi di gereja itu sudah banyak ateis. Di gereja itu banyak penyembah berhala di mata Tuhan. Oleh karena itu dalam Matius pasal 23, kecaman yang keras yang banyak itu ditujukan bukan kepada masyarakat awam, jemaat biasa, justru kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang mana yang mereka selalu bangga dengan jubah agamawi mereka, kegiatan agamawi mereka, tapi mereka tidak menghidupi kebenaran. Mereka tidak menghidupi kebenaran itu. Mereka mengajarkannya tapi tidak hidup di dalamnya. Nah, jadi setiap orang yang tidak menghidupi kebenaran, begitu bunyi ayat 9 ini, kalau kita saudaraku ikuti tema pemberitaan firman Tuhan ini, setiap orang yang tidak menghidupi kebenaran, ia tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jadi saudara, mengapa firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita renungkan? Karena menghidupi kebenaran atau tidak itu akan menentukan identitas kita. Mengapa identitas menjadi suatu hal yang penting? Karena di sorga itu identitas. Kalau saudara baca Matius pasal 7 mulai 21, coba di slide ditampilkan Matius pasal 7 ayat 21, bahwasanya bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan. Siapa yang gak bisa ngomong Tuhan? Kepercayaan yang mana yang gak bisa ngomong Tuhan Yesus? Apa susahnya YESUS kecuali bisu? Itu pun bisa ngomong dalam hatinya. Lantas sesederhana itukah iman Kristen? Saya bukan 1-2 kali saudara menemui orang di warung yang bukan warung yang baik begitu, tapi lagunya lagu rohani. Dia nyanyi marolo-polo kunyiku sambil minum tua. Lalu saudara yakin ini di sorga? Mungkin di sorga yang dimaksud kawan sana, surga di bawah telapak kaki ibu. Padahal di bawah telapak kaki ibu itu teh ayam yang ada. Oh gitu Pak, ya boleh balik di kamar mandi sama di dapur, bawa teh ayam telapak kakinya, kerja terus. Nyanyi lagu rohani, yang nyanyi rohana, di dalam hatinya roh halus. Mama mia. Lalu yakin dia ini saudara. Ketika Koib meninggal, datang pula pendetanya nyanyi. Sorry, karena saya dari Sumatera Utara, saya nyanyikan dulu satu lagu bahasa Batak penggalan aja. Lau ke surga yang mana ini mau pergi? Si Jawel Top ini yang nyanyi rohana, hidupnya rohana dan dituntun roh halus. Statusnya rohani semua ini. Mau di WA, mau di Facebook, dia memang seleb inilah, selebgram.
Rohani, rohana, dan roh halus. Iya laguan. Apalagi kalau sudah Natal, saya nggak usah bilang yang lain-lain. Saya punya keluarga begitu. Kalau dia mau ke mimbar, dia harus minum tua dulu. Saya bilang sama dia, kenapa bapak tua minum tua dulu? Nggak pintar aku ngomong kalau nggak minum tua. Tapi kalau disampaikan firman pengajaran begini, ada orang tersinggung. Mama mia, ini firman cermin ilahi. Gini loh ceritanya. Ini kalau yang cewek-cewek ini beli cermin dari ambil ya kan, lalu dia bawa ke rumah, ke kamarnya, lalu dia cerminan. Dia perlihatkan ada sesuatu yang kotor di wajahnya, marah kepada cermin. Kurang ajar kau cermin, dasar cermin, tak tahu diri, udah beliin, udah kantongin. Gak mungkin kita ambil yang bisa mengusap itu kotoran, kita usap. Jadi aneh kalau saudara dengar firman tersinggung pula. Saudara dibilang gila, tersinggung lagi nanti. Firman ini memang mau menyoroti hidup, tapi bukan sedang mau menyinggung kitanya, dosanya yang mau dibuang. Karena penghalang berkat itu bukan rambutmu yang keriting, bukan ketombemu yang sedang menebal. Nggak pengaruh. Mau sedang ketombean kamu, berkat Tuhan nggak terhalang kok. Yang menghalangi itu dosa. Jadi karena yang menghalang dosa, maka dosa itu harus dipotong. Yang bisa memotongnya apa? Gerinda di galangan, gak bisa. Gampang. Harus pedang yang lebih tajam dari pedang bermata dua, itulah firman. Maka kita Yohanes bilang apa? Yang berbuah itu terus dibersihkan dengan firman. Makin bersih, makin berbuah. Makanya jangan sampai ada di antara saudara dengan firman tersinggung. Jadi orang bilang, firman Tuhan Bapak itu menyinggung. Bukan menyinggung, firman Tuhan yang saya sampaikan membombardir. Jadi kalau firman Tuhan, saya ibadah nih, saya nggak selamanya berbicara kan. Saya suatu waktu akan beribadah, duduk sebagai pendengar. Kalau saya nggak firman Tuhan itu nggak nyinggung ke saya akan merasa rugi. Loh, kok nggak ada ke saya ya? Sebab saya yang datang. Teman-teman saya itu nggak urusan saya, bos. Ibadah itu person. Walaupun kita datangnya kelompok, datangnya tadi ada geng-geng rempong misalnya dari dormitorinya. Tapi kalau di hadapan Tuhan, kita ini head to head. Iya kan? Amin. Amin. Nggak usah lihat kiri kanan kalau udah menyembah. Nanti pas kau lihat, pas gak jadi nangisnya. Apalagi kalau yang sedang dilirik-lirik yang lihat, makasih Tuhan. Makanya kalau make upan ke gereja nggak usah tebal-tebal banget. Gak usah ribet kayak Cinderella. Nanti mau nangis gak jadi. Karena berapa harganya? Maskaranya berapa? Gak jadi dia nangis. Jadi tulus-tulus aja lah. Jangan juga besok-besok datang ibadah raya sarungan. Wajar aja. Pantas sopan. Amin. Amin. SD 001. SD 002 sana 003. 17 Agustus kita nanti ramaikan semua. Oke, supaya masuk firman ini. Kalau nggak masuk ya repot lah. Jadi Yohanes mau kasih tahu tanda kekristenan sejati itu menghidupi kebenaran. Nah, kata hidup sebenarnya kurang pas dalam terjemahan Indonesia, ITB Indonesia terjemahan baru. Dalam NIV ayat yang keempat, perhatikan 2 Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 6, kata hidup itu kata yang digunakan untuk hidup itu adalah walking. Jadi aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anak hidup dalam kebenaran. Ini yang dimaksud dengan tema kita ya, menghidupi kebenaran. Nah, hidup itu adalah walking. Jadi pengertian sederhananya menghidupi kebenaran bukan belajar firman, belajar kebenaran, tahu kebenaran, percaya kebenaran, bukan. Dia harus sampai kepada tindakan akan apa yang dia sudah tahu itu. Maka kata walking dipakai, artinya orang yang menghidupi kebenaran dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, dia akan belajar mempraktekkan firman itu. Jadi itu yang dimaksud dengan tema ini, menghidupi kebenaran. Mengapa harus kita menghidupi kebenaran?
itulah yang memperlihatkan identitas kita. Nah, kalau kembali ke Matius pasal 7 tadi, mereka berseru Tuhan, Tuhan. Iya, bukan hanya berseru loh. Ke ayat selanjutnya, Matius pasal 7, ayat selanjutnya tadi 21 ya. Coba ayat selanjutnya, Om. Ya, pada hari terakhir, ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi, bayangkan ini aktivis loh, ya kan? Karena bernubuat, mengusir setan, saudara mengusir apa? Hantu blau, gubernur, batu, semua udah diusir nih sama dia, mengadakan mujizat. Tapi 23 miris loh itu. Ayat 23, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menjawab daripadaku, kamu sekalian pembuat. Loh, masa bapak nggak mengenal anaknya? Berarti identitas itu tadi, identitas itu sesuatu yang mutlak. Identitas kita harus jelas di hadapan Tuhan. Sedangkan di kartu keluarga harus jelas, betul nggak? Harus jelas, apalagi di hadapan Tuhan. Sehingga kematian bukan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi orang Kristen kalau sudah jelas identitasnya. Kalau dia anak Allah, pasti surga menjadi bagiannya. Amin. Tapi kan gak sesederhana setelah hari ini kau jadi anak Allah. Enggak, dia harus menghidupi kebenaran itu. Masa Bapak bilang aku tidak mengenal kamu? Bapak di mana yang tidak mengenal anaknya? Apalagi dia bukan Bapak di dunia loh. Bapak di surga, Bapak yang sempurna. Persoalan mana? Dia bukan anak. Dia ikut pelayanan, tapi bukan anak. Saya ini bisa pakai loren loh, pakaian Tentara Nasional Indonesia dan masuk ke batalionnya mereka. Tapi komandannya akan tahu kalau saya itu bukan bagian daripada batalion itu. Dia kenal. Jadi semua orang boleh masuk ke gereja, boleh. Rata-rata pintu gereja 2 di kampung, supaya gampang masuk, gampang keluar, kira-kira begitu ya. Atau kalau ada istirahatnya lonceng, bisa istirahat ke kantin cepat-cepat. Tapi apakah dengan begitu lantas otomatis langsung warga kerajaan sorga? Atau setelah kamu diserahkan atau naik CD langsung namamu terdaftar di kerajaan sorga? Seremeh itu, seringan itu? Enggak. Hanya ke Singapura aja, saya ingat waktu itu kami ada grup, ada pelayanan ke Singapura, Malaysia. Lalu kita berangkat dari Batam Center, semua oke. Nah, sampai di imigrasi Singapura, satu kawan saya harus pulang. Dipulangkan dari Batam hanya gara-gara agak lecet dia punya paspor. Nama masih jelas bisa dibaca, tapi menurut mereka enggak ini gitu. Ya salah. Itu regulasi mereka, prosedur mereka. Itu hanya mau masuk Singapura, apalagi mau masuk surga. Kamu ada ini, ada penyalur, mau masuk sana. Atau yang SD 002 bilang, saya ada orang dalam, security-nya itu teman saya. Nggak bisa loh, nggak bisa. Makanya kekristenan itu nggak bisa dimain-mainin, dan memang bukan main-main. Makanya di dunia ini kan kita ini kan pendatang, hanya musafir, numpang lewat. Trupas in the world. Jadi di antara dunia kita hanya numpang lewat. Karena rumah kita sebenarnya di sana, rumah Bapa yang kekal. Amin. Pernah nanya nggak? Ini yang paling cantik, yang lain cantik kali. Umurmu paling 23 gitu ya? Ya deh, 24. Berapa? 22. Tidak apa ya, salah 1 tahun. 22. Umurnya 22. Itu yang fisiknya. Pernah tahu nggak umur berapa rohnya? Kalau dia meninggal, kalau sudah meninggal yang ngeri nanti perasaan. Kalau seseorang meninggal yang dikubur apanya? Fisiknya, badannya. Yang misalnya seseorang 20 tahun, yang 20 tahun itu yang dikubur. Rohnya umur berapa? Rohnya kemana? Dikubur? Dikubur? Enggak. Kalau dia orang percaya rohnya bersama dengan Bapa di surga, di Firdaus itu, maka dia umur berapa itu rohnya? Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya dalam itu. Fisikmu yang umur, yang bisa kamu tahu umurnya, rohnya kan dari Tuhan datangnya, dari kekekalan. Umur berapa nih?
Oleh karena itu kekristenan adalah sesuatu yang memang harus diseriusi. Karena kalau kita menyimpang, namanya menyimpang pasti akan salah tujuannya. Jadi Yohanes memberitahu kekristenan sejati itu dia menghidupi kebenaran. Jadi menghidupi kebenaran itu bukan belajar kebenaran, tahu kebenaran, percaya kebenaran, bukan. Tapi dalam perbuatan dia sampai kepada tindakan akan kebenaran itu. Itulah yang disebut menghidupi kebenaran. Jadi saya bisa dengar hari ini kebenaran tentang apa, tapi kalau saya nggak lakukan, itu nggak menghidupi kebenaran. Itu namanya tahu kebenaran. Atau saya kuliah, itu namanya belajar kebenaran. Menghidupi kebenaran itu saat kita melakukan itu kebenaran. Amin. Itulah tanda kekristenan sejati. Jadi yang mirip banyak. Yang sama emas selalu ada imitasinya. Pokoknya yang ada orinya ada kawinnya. Dan yang mengerti membedakan mana yang palsu dan asli adalah yang memiliki pengenalan. Kalau nggak punya pengenalan, nggak punya pemahaman, nggak pernah ngerti yang mana yang ori, mana yang tidak. Jadi Yohanes mau kasih tahu kepada kita kesempatan ini. Tanda kekristenan sejati itu adalah menghidupi kebenaran itu. Jadi hidup dalam kebenaran sampai pada tindakan, bukan sekedar tahu, percaya, terima, bukan. Kebanyakan kan orang sampai di level itu dalam ibadah. Dia belajar, praktek belajarnya di mana? Dia dengar firman. Lalu dia percaya itu firman, kebenaran itu. Lalu dia terima. Kalau sampai di situ nggak jadi apa-apa, jemaat Tuhan, nggak jadi apa-apa. Itu belum namanya menghidupi kebenaran. Sampai kita melakukan apa yang sudah kita dengar itu, itulah yang namanya menghidupi kebenaran. Dan itulah yang Tuhan mau. Amin. Yang kedua, saya cuma menyampaikan dua. Saya biasa khotbah 15 menit lebih. Jadi fokus, lihat saya, jangan lihat sana. Yang kedua, menghidupi kebenaran adalah dasar mutlak agar hidup kita, rumah tangga, gereja, apapun itu mengalami harmoni dan dilimpahi berkat Tuhan. Mengapa penting untuk menghidupi kebenaran? Sebab itu menjadi dasar mutlak hidup saya, rumah tangga saya, gereja kita, semua mengalami harmoni. Harmoni ini tidak sesederhana yang kita dengar dari lagu-lagu, tapi harmoni itu keindahan, sukacita, damai sejahtera ada di situ. Untuk kita menikmati itu dan dilimpahi berkat Tuhan. Karena apa begini? Karena untuk harmoni, untuk menikmati harmoni yang dari Tuhan, harmonis daripada Tuhan, maka dasarnya adalah kasih. Tidak akan ada harmoni tanpa kasih. Rumah tangga tidak ada harmoninya tanpa kasih. Relationshipmu dengan orang tuamu gak ada harmoninya tanpa kasih. Kalau motifnya di luar kasih, gak ada harmoninya. Relationshipmu dengan pimpinanmu, dengan leadermu, dengan manajermu, gak akan ada harmoninya. Jangankan itu, kita naik angkot carry, gak akan ada harmoninya kalau gak ada kasih antara penumpang dengan yang mengemudi angkot tersebut. Gak ada harmoninya. Dan itu sesuatu yang gak enak, gak indah. Harmoni itu timbul, diciptakan oleh kasih. Ini bukan kasih yang eros, bukan kasih video, bukan kasih storge, tapi kasih yang ilahi, agape. Maka kalau Anda mau menikah suatu waktu, pastikan memang kau dan dia sudah digulung-gulung, ditutup bungkus dengan yang namanya kasih, cinta, agape. Kalau masih sebatas eros, menikah error. Benar. Saya pernah konseling pranikah, saya tanya yang wanitanya, kamu kenapa suka sama ini cowok? Yang perempuan saya tanya, kamu kenapa suka yang main cowok dan menikah, mau memutuskan menikah dengan dia? Saya suka nih hotel lalapnya banget. Bagaimana besok kalau dia taruh lori, lalu hotel lalapnya itu hilang, masih suka? Ketawa dia. Ya kan namanya menuntut. Yang laki-laki juga begitu. Saya tanya, kamu kenapa suka sama dia? Kan masih banyak perempuan yang lain, kenapa harus dia? Mirip mama pak. Jadi kalau kejedot ini atau kebentur tiang, lalu nggak mirip mama lagi, mana mau diceraikan? Masih cinta nanti? Ya hanya jawab dengan senyum saja. Ya karena semua bisa berubah. Wajah kalian mau ditahan pakai warna oriflame, serum, scarlet semua, nggak tahan bro. Usia akan menghantamnya. Jadi kalau itu
itu dasarnya laki-laki itu menyukai kamu, wajahmu mulus, hentikan hubunganmu. Serius, gak sanggup warga menahannya. Hands up dia bro, gak sanggup. Tapi kalau kecantikanmu dari dalam, usia itu kalah. Kalau kamu disukai karena kenapa gue suka sama cewek? Glowing banget. Glowing, mainstream bro, mainstream. Banyak di Shopee bro. Banyak di Shopee. Cari glowing yang dari dalam itu yang susah. Gak ada kurirnya di sini. Kurirnya itu Roh Kudus itu. Hanya alasan glowing. Kenapa kamu dulu? Aku lihat betisnya itu. Kalau betisnya besok kena knalpot. Kasih cinta. Dasar cintanya ini ragu banyak. Makanya jangan buru-buru merit lah, jangan buru-buru merit. Saya kalau bawa mobil dari Medan pelayanan ke Sidikalang itu kurang lebih kan bisa sampai 4-5 jam. Kalau yang di sebelah saya nggak nyambung diajak ngomong, malah Pak. Makanya saya cari kawan yang memang orang ramai ngomong dan nyambung. Itu hanya 5 jam loh, nggak nyambung dengan kita, stres kita. Menikah itu bukan 5 jam doang. Bayang nggak kebayang, berapa tahun hidup dengan orang nggak nyambung. Kita ngomong A, dia B. Kita mau. Jangan itu malu udah itu ya kalau main kucing itu main. Sabar kamu, sabar. Gak pernah ketemukan kucing stres. Yakin dia ada jodohnya karena dia ciptaan Tuhan. Apalagi lah kamu langsung galau di Facebook, galau di mana? Cukup tahu. Sedih amat hidup lo sebetulnya aja. Kalau soal ini nanti tanya saya punya kisah yang unik dan spesial memang modal hal itu. Serius, karena saya malu sama perempuan. Dan saya nggak pernah kejar perempuan, apalagi nembak perempuan. Itu urusan hidup saya. Kita nggak lagi konseling pernikahan. Back to theme, kembali kepada temanya. Ya. Yang kedua, kenapa kita penting merenungkan ini, menghidupi kebenaran itu dasar mutlak agar hidup rumah tangga semua mengalami harmoni dan limpahi berkat. Mengapa? Karena harmoni datang dari kasih. Dan kalau kita kaitkan dengan ayatnya yang ke-5 dan ke-6 tadi, 2 Yohanes pasal 1 5 dan 6. Ini yang muda-muda kalau udah percintaan bangun dari tidurnya, yang tua-tua tidur dari bangunnya. Dan sekarang aku minta kepadamu, ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah, berarti harus hidup menurut kebenaran. Dan inilah perintah itu, kebenaran itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Jadi gak akan ada harmoni tanpa kasih, dan tidak ada kasih tanpa orang itu hidup dalam kebenaran. Kalau ada kasih, yang tiga itu yang eros, storge, phileo, itu yang dipakainya. Kalau pria melihat wanita suka, itu eros. Kalau kamu nanti ketemu satu kampung atau satu alumni atau satu angkatan dari sekolah, langsung ada perhatian, itu kan karena ada hubungan persaudaraan namanya. Persaudaraan dalam sekolah, dalam kampus. Tapi kalau agape, enggak karena dia bisa mengasihi orang itu apa adanya, sehingga nanti mau ditabrak lori pun nanti ceweknya penyok itu bibirnya tetap cinta hian doa Tuhan itu, tetap dia nyanyi cinta kini harmonia. Kalau nggak cinta agape, penyok istrinya mukanya langsung berdoa cabut dia. Carutnya yang diganti, karena nggak bisa orang Kristen poligami, yang bisa polipantai. Makanya banyak orang pindah kepercayaan hanya gara-gara mau berpoligami. Tapi aku salut kalau ada orang mau poligami,
Karena perempuan itulah manusia paling unik, misterius di dunia ini. Satu aja kita kerepotan, dia mau 2, 3, 4. Satu aja kita kerepotan, gimana gak unik? Kita di kamar dia pakai pink, kita keluar dia keluar udah warna hijau bajunya. Hei, mami, makanya udah pink, cocok. Nah kalau kita ini kerahnya aja pun di jalan kita perbaiki. Peduli amat, mau cocok mau enggak. Kalau perempuan makanya yang sudah menikah bersyukur lah, karena punya barang antik. Antik itu ada yang lain, gak ada yang menyamain itu. Percayalah, rawatlah dia sampai betul-betul dia menikmati hidup yang sesungguhnya. Kalau dia mau bilang, aku mau belanja, berapa juta sama lo? Gitu kan, aneh loh, aku mau belanja. Jadi perhatikan baik-baik, gak ada harmoni tanpa kasih, dan gak ada kasih kalau orang itu gak hidup dalam kebenaran. Jadi kalau hanya karena baik kamu menikah dengan dia, lebih baik dari dia akan ketemu loh di media sosial. Ramahnya lebih ramah dari yang ramah. Udah makan belum? Suami aja gak nanya-nanya. Ya itulah makanya memicu perselingkuhan. Karena orang itu biasanya selalu melihat rumput tetangga lebih hijau. Padahal rumputnya rumput sintetis. Jadi kenapa ini menjadi dasar untuk kita dilimpahi berkat Tuhan? Nah, kaitannya adalah kalau kita lihat Mazmur pasal 133, Mazmur pasal 133 ayat 1 dan 3. Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Ya, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara yang bersama dengan rukun, harmoni itu sama. Ya. Dari mana datangnya harmoni dan kasih? Lalu ayat 3, ya, seperti embun-gunung harmoni turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesamalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk Tuhan yang perintah loh. Kalau seorang bupati kasih perintah kepada ajudannya, semua akan dikerjakan. Lah, apalagi Tuhan yang memerintahkan, pasti hidupmu ini berkati Tuhan. Tapi kuncinya adalah menghidupi kebenaran. Menghidupi kebenaran satu dengan yang lain akan muncul yang namanya kasih. Kasih itu yang menciptakan harmoni. Dalam berjemaat, dalam lingkungan pelayan sesama pelayan, gak akan ada harmoni tanpa kasih. Dan kasih itu gak bisa dibuat-buat loh. Dia gak bisa diproduksi di ayam penyet, gak bisa. Ayo kita lebih sering makan bersama biar muncul kasih, gak bisa. Itu kasih yang namanya kasih pileo yang akan lahir karena sering ditolong, sering dibantu. Tapi kasih agape itu dia produknya kebenaran. Maka firman Tuhan berkata apa? Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Ya, orang-orang sekarang zaman anak-anak milenial sedikit kemana kemarin healing pak, healing. Yang ada kamu pening. Karena kamu healing mengeluarkan duit. Ini mau healing yang sesungguhnya itu yang healing yang divine lah, yang ilahi, the presence of God, kehadiran Allah, hadirat Tuhan. Jadi Anda sekarang ini sebenarnya berada di ruang healing yang benar. Amin. Di ruang retreat yang tepat. Jadi pulang dari sini karena sudah retreat di hadirat Tuhan, jangan retreat di luar sana. Ya kalau kita mengartikan retreat itu sebenarnya mundur selangkah untuk mengambil waktu untuk menyejukkan diri kita, melihat apa yang sudah kita kerjakan sejauh mana pencapaiannya, dan melihat lagi hal-hal yang ke depan. Makanya jangan kalau retreat ke pantai langsung lompat. Ya gak ada sesuatu yang di-repress. Yang ada, sakit banget pulang dari retreat itu. Belum lagi nasinya keras, semua domongi panitia. Ya, healingnya gak dapat. Kalau retreat itu sebenarnya paling tepat di hadirat Tuhan, karena dia mau melihat perjalanannya yang sudah dia lewati. Ya ini gak tercapai, ini kurang maksimal, sehingga dia bisa lebih baik lagi ke depan. Tapi kan jarang orang seperti itu. Menata uangnya aja nggak mau dia. Apa yang lewat? Dawet ingat dawet. Bakso dan bakso.
sehingga belum apa-apa, bagus uang gue pinjam udah, nggak bisa ditata. Padahal pendapatannya udah lumayan loh, harusnya dia tata. Ini untuk 1 bulan ongkos minyak. Ini kalau ada yang tiba-tiba ngajak, jadi di luar schedule-nya, di luar manajemen dia nggak boleh, nggak mau dia. Ayo ke sana, saya nggak punya schedule minggu ini ke sana. Segitu ya kok, sorry, it's my dream. Tapi kalau gitu, ini kan anak muda di mana? Yuk ke sana, ayo, semua ayo. Ujung-ujungnya belum akhir bulan dia udah berakhir. Ya salah sendiri, nggak bisa memanage kehidupannya. Sehingga berapa tahun merantau di Batam nggak ada yang ganti kecuali kulit. Motor jalan kan lunas, yang ada udah ditarik. Kalau kontrak cuma 3 bulan, ekspektasi 6 bulan, cita-cita sampai ke Kapadokia. Jadi menghidupi kebenaran itu dasar mutlak akan hidup kita mengalami harmoni dan dilimpahi berkat Tuhan. Hidup harus diberkati Tuhan, harus. Tapi tidak selalu berbicara apa ya, materi, finansialnya. Berkat Tuhan itu lebih dari itu. Bahkan di saat kita kekurangan atau ada yang hilang daripada kita bisa bersukacita, bersyukur. Itu berkat. Itu berkat yang sesungguhnya. Itu berkat yang bernilai tinggi. Maka kata berkat itu kalau dari bahasa aslinya barakah, yang akhirnya diartikan dalam bahasa Arab barokah, itu bukan soal ngomong uang, bukan. Itu kecil, saudara. Berkat itu ketika damai sejahtera, sukacita. Dan itu gak ada dijual. Saya belum pernah, walaupun nama kliniknya klinik damai sejahtera, gak ada dijualnya. Saya tanya, ada damai sejahtera? Gak ada. Itu nama klinik kami. Gak ada. Kalaupun ada nama di sini sukacita, tetap aja dia gak bisa kasih sukacita kepada kita. Jadi ini alasan, 2 hal ini yang penting untuk kita renungkan. Mengapa begitu penting kita mengerti dan menghidupi kebenaran itu. Jadi bukan sekedar tahu, percaya, menerima. Kalau sudah saudara dengar hari ini firman kebenaran, saudara terima, percaya, puji Tuhan. Tapi mari melangkah lagi sampai menghidupi kebenaran itu. Amin. Sehingga di rumah tangga, di keluarga, saudara belum menikah tapi kepada kakak, adik, kepada orang tua, itu bisa terjalin harmoni. Karena apa? Relationship-nya saudara, relationship yang sudah dibalut kasih Tuhan. Mengapa ada kasih Tuhan dalam diri saudara? Karena kebenaran itu. Kebenaran itu memproduksi kasih. Gak bisa saudara. Kebenaran yang daripada Tuhan pasti produknya kasih. Tapi jangan selalu menyalahartikan kasih. Kasih itu juga ada di dalamnya didikan, disiplin. Maka firman Tuhan berkata, orang yang kukasihi kutegur, bahkan kuhajar. Maka orang tua kita, kalau kita gak bisa dibilang, ditegur dulu. Gak bisa, waktu masih SD lah ya, SD masih ada yang dipukul kan, gak bisa dibilangi, yang dipukul juga. Tapi bukan untuk kecelakaan kita, untuk kebaikan kita. Amin. Tuhan seringkali memukul kita sebenarnya kalau kita tidak menghidupi kebenaran itu. Tapi sering kita gak peka, dia sedang memukul kita supaya kita kembali kepada jalan yang Tuhan mau. Ayo jemaat Tuhan, mudah-mudahan orang tua siapapun kita pada kesempatan ini, Tuhan bangga dengan kita ketika kita belajar kebenaran, tahu kebenaran, percaya kebenaran, terima kebenaran. Tapi Tuhan harapkan bukan sampai di situ, sampai kita menghidupi kebenaran. Sehingga ketika kita menghidupi kebenaran, maka Tuhan limpahkan berkat kepada kita. Dan itulah menunjukkan siapa kita, identitas kita. Karena kalau dia bukan yang namanya pelaku firman, tidak menghidupi kebenaran, dia bukan Kristen sejati. Itu tadi saya bilang, semua orang bisa nyanyi loh. Semua orang bisa nyanyi rohani. Walaupun dia rohana yang dikuasai roh halus. Udah saya bilang berapa kali saya lihat orang mabuk lagu rohani, suaranya aduh kalah kita. Namanya juga dikuasai roh halus. Setinggi apapun dia sampai, kalau kita nyanyi ada yang ujung-ujungnya aja, bagi Tuhan habis ada ibadah pun gitu deh, jadi kita ngeri juga dengan orang ini karena ujung-ujungnya terus dia nyanyi. Tapi di sini kan ditolong multimedia supaya kamu hafal tuh perbendaharaan lagu rohani banyak. Jangan orang nyanyi dari bagi
Tuhan, dia tiba-tiba ngeri. Ini apa? Perbendaharaan lagunya diperbanyak. Jadi mari kita sama-sama menghidupi kebenaran. Tujuannya bukan mau menilai orang ya, mau melihat diri kita supaya kita mengawasi diri kita, tetap hidup dalam kebenaran, tetap kita sebagai Kristen yang sejati. Jadi bukan Kristen biodata. Makanya Matius pasal 7 tadi kita lihat, pelayan loh, aku tidak kenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Karena bukan anak. Kalau anak pasti dikenal. Maka mari kita berjuang, manfaatkan kesempatan yang masih ada. Surga sudah menanti kita. Dunia ini akan segera berakhir. Walaupun kita di dunia, jangan berorientasi kepada dunia. Tuhan baik kepada kita. Ini sekarang kita ada di minggu-minggu, kalau dalam sejarahnya minggu Paul, karena dalam minggu Yesus datang ke Yerusalem dan disambut dengan daun-daun palem. Setelah itu Yesus disalibkan. Itu apa Yesus disalibkan? Itu tadi, karena kasih agape, karena begitu besar cintanya kepada kita. Kalau saudara aja dicintai orang begitu tenang, senang, bangga, dicintai orang tua, senang, bangga, bagaimana tidak dicintai Yesus Raja segala Raja? Amin. Sehingga limpahlah kita dengan syukur, sehingga menghidupi kebenaran itu bukan beban bagi kita, tapi karena rasa cinta kita kepada Tuhan. Dan orang yang hidup dalam kebenaran itu, Tuhan berikan, perintahkan berkat kepadanya. Dan kalau kita diberkati Tuhan, itu adalah sarana untuk kita pakai melayani Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Hari ini tundukkan kepala saudaraku. Siapapun Anda yang ada di ruangan ibadah ini, yang aku tahu tidak ada yang kebetulan. Kalaupun engkau menganggap engkau suatu kebetulan pada hari ini ada di sini, tapi saya mengingatkan tidak ada yang kebetulan. Sadar atau tidak, Allah sedang menuntut engkau ke ruang ibadah ini. Allah sedang menggiring hidupmu dari satu perjalanan ke perjalanan berikutnya, dari satu persinggahan kepada persinggahan berikutnya. Tahukah engkau tidak pernah meminta lahir ke dunia ini, tapi Allah merancangkan kau lahir ke dunia ini. Maka kalau Dia merancangkan kelahiranmu, Dia juga yang punya rancangan atas seluruh hidup. Terus mengapa engkau takut, mengapa engkau khawatir tentang hari-harimu, tentang masa depan? Kalau engkau sudah dengar kebenaran hari ini, kau percaya, kau terima, Tuhan sangat senang dengan hal itu. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak kita bukan sekedar tahu kebenaran, bukan sekedar percaya, terima kebenaran, tapi menghidupi kebenaran itu. Menghidupi kebenaran itu menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan. Identitas kita jelas. Kristen sejati akan hidup dalam kebenaran. Kristen sejati akan menghidupi kebenaran. Dan kalau kita menghidupi kebenaran, kita akan menikmati harmoni di hidup ini, dalam rumah tangga, dalam masa muda, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Harmoni ilahi yang datangnya dari Bapa. Meskipun sedang bergoncang dunia, kalau ada harmoni ilahi, Dia berikan damai sejahtera di hati kita. Dan kesanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat-Nya. Sejauh mana engkau sudah mendengar kebenaran selama ini, dan sejauh mana engkau sudah menghidupinya? Di mata Tuhan kita benar-benar terbuka. Dia melihat kita dan Dia sayang kepada kita. Dia ingin bukan sekedar kita mengetahui, percaya firman Tuhan. Dia ingin kita menghidupinya. Sehingga kalau kita menghidupi kebenaran, tubuh, jiwa, roh kita akan persembahkan kepada Tuhan. Kita akan berikan kepada Allah. Kita memuji Tuhan bukan karena ada jadwal ibadah lagi. Kita memuji Tuhan bukan karena ada lagi yang mengajak, tapi ada desire, ada hasrat yang lahir dari hati yang terdalam. Sehingga kalaupun di sekitarmu tidak mau memuji Tuhan, engkau akan berkata seperti Yesus, aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Aku akan melayani Tuhan sampai akhir hidupku. Roh Kudus bekerja di hati kami sekali. Jangan pulang kami dari tempat ini
setiap orang-orang yang tertunduk di hadirat-Mu siang ini.